Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu dan haram alal junubi kepada orang yang junub. Ail muhdithi hadatsan awsato, yaitu orang yang berhadas, hadasnya hadas menengah. Kenapa dikatakan hadas menengah? Karena dari sisi keharamannya, posisi orang yang junub itu jumlah yang diharamkan baginya jumlahnya di tengah-tengah, yaitu 6. Kalau kemarin haram bagi orang yang batal wudunya 4, kemudian sekarang bagi orang yang junub haramnya 6. Kemudian nanti ada hadas besar, yaitu haid nifas, itu haramnya dari sisi haramnya ya, dari sisi haramnya ada 10, jadi lebih banyak. Tapi junub dan haid dan nifas ini sama wajib mandi, mewajibkan mandi besar, itu intinya gitu. Cuma dari sisi keharaman, yang junub jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang haid dan nifas. Jumlah yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid ataupun orang-orang yang sedang nifas. Wa yahrumu alal junubi, haram bagi orang yang junub. Ya, junub itu keluar mani baik dengan jima ataupun bukan jima, ya. Sittatu asya'a, semuanya ada 6. Ahaduha, yang pertama haram bagi orang yang junub itu as-sholatu, melaksanakan sholat. Mana dalilnya bahwa orang yang junub haram baginya melaksanakan ibadah sholat? Lil hadits, karena ada hadits, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Maknanya la yaqbalu, tidak akan menerima Allah sholatan, terhadap sholat bi ghairi tahurin, tanpa bersuci. Kalau di sini tanpa ma'adus berarti, tanpa mandi besar. Wala shadaqatan, dan Allah tidak akan menerima terhadap sebuah sedekah min gululin, dari harta yang haram. Maka Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak bersuci, juga Allah tidak menerima sedekahnya dari sesuatu atau dari harta yang haram. Kemudian penjelasan selanjutnya, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau adalah ulama mujtahid fatwa, meninggal dalam keadaan bujang, enggak sempat menikah karena saking sibuknya mengarang kitab. Nah, kalau ada bujangan seperti itu bolehlah mengikuti Imam Nawawi. Tapi ada nggak di sini yang bujangan seperti itu? Sibuk sehingga nggak terpikirkan untuk menikah. Saking cintanya terhadap ilmu, nikah pun jadi lupa. Kita mah sebaliknya. Jadi ilmunya jadi lupa gara-gara nikah. Sebab apa? Al ilmu dzubiha bi fakhdain, katanya. Ilmu itu disembelih dengan 2 paha, pahanya perempuan. Jadi kalau sudah menikah, yang tadinya ketika bujangan banyak hafalannya, begitu menikah sama istri, kemudian istrinya juga membawa malas, jadi pada lupa dua-duanya. Maka mumpung belum nikah, ya kesempatan tuh mengasah kecerdasan itu. Soalnya godaannya besar kalau sudah nikah itu. Dan nikah itu setengah dari agama, katanya. Jadi kalau orang sudah sukses di dalam pernikahannya, maka sudah dipegang setengah dalam urusan agamanya, ringan berarti. Setengahnya yang lain tinggal kita kejar, kita raih. Kalau pernikahannya, rumah tangganya nggak dibangun dengan keharmonisan keluarga, maka setengah urusan agama masih belum selesai, berat jadi kesananya.
Nah, yang pertama haram sholat. Berkata Imam Nawawi, amma idza lam yajid al-junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Katanya, bagaimana kalau seorang yang junub tidak menemukan air, kemudian tidak menemukan tanahnya najis, banyak yang najis, atau misalnya dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tayamum karena dia dalam keadaan ada najisnya. Bagaimana orang yang junub sedangkan baginya wajib melaksanakan mandi, sedangkan dia tidak menemukan air dan dia tidak bisa melakukan tayamum, maka sholatlah lihurmatil wakti, karena memuliakan datangnya waktu sholat. Sholat teh tekedah ngangge adus, tekedah ngangge tayamum. Bagi yang junub yang tidak bisa mandi besar dengan air atau bertayamum dengan tanah. Luar biasa. Ya, sekemampuannya, maksudnya ala hasabi halihi, menghitung keadaannya. Kemudian wa yahrumu alaihi, dan haram alaihi baginya al qiraatu, membaca Al-Qur'an, kharijas sholati, di luar salat. Tidak boleh membaca Al-Quran karena haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Kemudian wa yahrumu alaihi ayyaqra'a fis sholati mazada ala fatihatil kitab. Kemudian haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran di dalam sholat selebihnya dari suratul Fatihah. Pokoknya baginya yang wajib hanya bacaan yang wajib, yaitu membaca suratul Fatihah. Bagi yang junub, kalau dia tadi tidak bisa mandi besar karena tidak ada air, kemudian tidak bisa bertayamum karena tidak memenuhi syarat, maka lakukanlah sholat, tapi bacaan sholatnya hanya bacaan yang wajib saja, yaitu membaca suratul Fatihah. Kalau takbir Allahu Akbar biasa, tapi begitu waladhdallin amin, gak usah membaca surat, langsung ruku. Bagi orang yang junub, tidak mandi besar dan tidak tayamum, karena menghormati, memuliakan waktu sholat. Tapi di sini terjadi perbedaan pendapat. Wahal yahrumu qiraatul fatihati fihi, apakah haram membaca suratul Fatihah orang yang junub dalam keadaan seperti ini? Wajhani, ada dua wajah, ada dua pendapat. As-sahihu, yang kaul yang sahih, al-mukhtaru, yang terpilih, annahu la yahrumu, katanya tidak haram, bal yajibu, bahkan membaca suratul Fatihah. Dari sisi membaca suratul Fatihahnya, membaca suratul Fatihah walaupun dia tidak mandi dulu kemudian tidak tayamum dulu, bagi orang yang junub tetap baginya wajib membaca suratul Fatihah. Kenapa? Fa inna sholata la tasihhu illa biha, karena sesungguhnya sholat itu tidak sah kecuali adanya Fatihah. Harus berfatihah. Artinya setelah baca Fatihah itu saja, atau udah segitu aja? Atau kalau kita baca surat diharapkan atau haram. Yang wajib membaca Fatihah, selain Fatihah hukumnya membacanya haram bagi orang yang junub ketika dia tidak bisa mandi besar dan melaksanakan tayamum. Nah, ada dua wajah, tapi kaul yang sahih yang tadi tidak haram membaca Fatihah saja gitu. Tapi haram membaca selain suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i membaca suratul Fatihah itu wajib bagi imam ataupun makmum. Hukumnya wajib membaca suratul Fatihah. Ada yang mengatakan enggak wajib katanya. Kalau imam membacanya dikeraskan, seperti maghrib, isya, subuh, kan membaca Fatihahnya keras. Tugas makmum hanya mendengarkan saja. Sekarang saya tanya,
membaca jahar Fatihah di waktu-waktu jahar itu hukumnya wajib atau sunnah? Jadi mengeraskan bacaan di sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah hukumnya ya. Jadi kalau kita sholat misalnya jadi imam, diem nggak dikeraskan suaranya, sah nggak berjamaahnya? Sah, tetap sah. Karena jahar mengeraskan suara itu hukumnya sunnah. Sedangkan membaca suratul Fatihah hukumnya wajib. Nggak bisa membaca Fatihah itu dikalahkan karena jaharnya seorang imam di dalam membaca suratul Fatihah. kecuali seorang imam bisa menanggung bacaan seorang makmum ketika makmumnya masbuk. Ketika si makmum datang kemudian mendapati imam sudah membaca surah setelah Al-Fatihah, maka makmum semampu mungkin membaca Fatihah. Kalau misalnya enggak tamat, keburu imam ruku, maka makmum jangan membereskan membaca Fatihahnya, langsung ikut ruku bersama imam supaya mendapatkan 1 rakaat sholat. Mana keterangannya? Man adrokar ruku'a faqad adrokar rakaatan. Barang siapa yang menemukan rukuknya bersama imam secara tumaninah, maka dia telah menemukan 1 rakaat. Maka ketika makmum datang itu jangan langsung baca doa iftitah, langsung takbir. Begitu imamnya sedang ruku, jangan nunggu, langsung ikut ruku bareng-bareng supaya kita dapat 1 rakaat. Soalnya di sini ada yang nambahin 2 rakaat. Ditanya itu kenapa tambahannya, cenah ragu cenah imamnya. Tadi kurang itu. Batal sholatnya. Menambah rukun itu namanya, menambah rakaat itu menambah rukun, batal sholatnya. Termasuk ini Pak Ustaz, kalau sholat dirasakan nggak bersuara. Ya, wajib makmum. Kita sudah baca Fatihah tapi makmum sudah ruku, kita belum selesai nggak apa-apa ya? Gimana aja? Imam udah ruku kita. Jadi kita kan bacanya pelan-pelan. Ya. Ternyata imam lebih cepat. Kita sudah baca puluh. Ya. Kita belum selesai. Dia udah ruku, kita mengikuti atau ngikutin imam. Kalau imamnya yang bijaksana, ada makmum yang terlambat, biasanya dia melamakan di dalam ruku, memberi kesempatan supaya makmum juga membereskan bacaan Fatihahnya, tetapi nggak terlalu lama. Gitu. Tapi kalau misalnya membacakan Al-Fatihah gitu ya. Tapi kan ada dua pemikiran. Satu, kalau imam membaca berarti imam membacakan. Ya. Ada satu lagi bacanya bareng-bareng. Ada yang lagi bacanya Di belakang imam. Ya, jadi istilahnya imam udah baca 2, kita ikuti di belakang. Di belakang, betul. Itu kira-kira yang benar yang mana ya Pak? Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hadisnya hadis sahih. Tidak sah sholatnya liman lam yaqra bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, suratul Fatihah. Nah, wajibnya membaca, pokoknya mau bareng-bareng juga nggak apa-apa, tapi dia nggak apa-apa juga. Tapi yang bagus mah di khalfa, bahasanya di dalam fikih itu di belakang imam. Di belakang imam. Jadi setelah imam waladhdallin, amin, seharusnya di situ ada saktah. Kalau kita mau mengamalkan yang baik, cuman di sini belum umum masalahnya. Mau mengamalkan yang baik setelah waladhdallin, amin, itu saktah, diam pagi. Imam itu diam, tapi bukan diam dalam arti enggak berdoa atau membaca sesuatu, memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan membaca suratul Fatihah. Sampai gitu ada. Kalau dipraktekkan geger. Kalau dalam rangkaian sholatnya misalnya maghrib 3 rakaat, tapi membacanya 1. Ada waktu yang 2 mungkin sifatnya mendengarkan, ada yang mengikuti juga, ada yang enggak.
Ya, pokoknya saya nggak hafal di mazhab yang lain. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan isma, bukan mendengar, tapi bahasanya kiroah gitu ya. Kiroah itu kan membaca. Berarti kalau membaca itu bukan mendengar, jadi talafud, mengucapkan lisannya. Jadi si makmum wajib walaupun menjadi makmum dia membaca suratul Fatihah di belakang imam. Mungkin kalau mazhab yang lain ada ya, mungkin ya. Mungkin 3 kali. Setiap rakaat wajib membaca suratul Fatihah kecuali ketika kita masbuk tertinggal misalnya. Nah itu ditanggung oleh imam. Jadi biasanya kita telat, Imam udah keburu ruku. Ya, ikut aja. Akbar langsung ruku, ikut ruku sama imam. Ya, itu langsung. Itu dapat 1 rakaat. Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, itu yang seperti itu yang ditanggung. Waduh, jadi ke situ ya. Nah, kemudian wazaniha yang keduanya haram bagi orang yang junub yaitu at-tawafu, melaksanakan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali karena ada hadis dari Imam Hakim di Khabaril Hakim at-tawafu, tawaf itu bil baiti di Baitullah salatun seperti salat, kas salati seperti salat. Derajatnya tawaf di Baitullah itu seperti salat. Dari sisi apanya? Dari sisi harus suci, dari sisi harus menutupi aurat. Jadi derajat tawaf itu sama dengan salat dari sisi ketika salat itu wajib suci juga wajib menutup aurat. Begitu juga di dalam melaksanakan tawaf wajib suci dan wajib menutup aurat. Kalau haji ya, jadi seorang wanita kan ada haid. Ya. Kan tidak mungkin tawaf, jelas ya. Ya. Karena haid, nah sampai selesai tawaf itu pasti haid, terus gimana itu ya urusannya? Kalau tawaf ifadah mah bisa kapan aja sebetulnya mah. Nah, kalau sudah waktu terus langsung pulang. Misalnya umroh, Ya. terbatas, haidnya kan seminggu, sedangkan di sana kan 9 hari. Ya. Kan sekarang sudah ada obat ya. Ada obat. Bang ini apa? Haid itu kan boleh kan memakai obat perda gitu. Apa sih? Kalau misalnya nggak pakai obat, terus datang langsung ke Medina, Ya. 4 hari, 5 hari di Mekah. Pas Medina lalu haid, selesai lalu pulang masih haid. Gimana? Tapi tidak menggunakan obat misalnya, itu sah enggak? Enggak sah Pak Haji. Enggak sah. Enggak sah karena tawaf itu derajatnya seperti sholat. Dari sisi harus suci dan harus menutup aurat. Tidak sah. Tawafnya tidak sah. Nah, head juga harus ada hitungannya nih, head juga. Rumus head itu kan cuma 5. Pertama, wanita 9 tahun walaupun kurang 16 hari. Patokannya itu Hijriah. Yang kedua, harus didahului dengan 15 hari suci. 15 hari suci. Yang ketiga, durasi haidnya paling sedikit 24 jam. Paling banyak 15 hari. Kemudian tidak disebabkan atau didahului oleh melahirkan. Rumus haid. Pertama, wanitanya 9 tahun walaupun kurang 16 hari Hijriah. Kedua, harus didahului oleh masa suci 15 hari. Ketiga, durasinya minimal 24 jam. Kelima, durasi paling banyaknya 15 hari. Kelima, tidak didahului oleh melahirkan. Jadi gini ngitungnya. Seorang perempuan haid tanggal 1. Kemudian kebiasaannya beliau itu 1 minggu deh haidnya. Tanggal 7 berhenti. Nah, kemudian ini harus ditambah berapa supaya haid darah yang selanjutnya disinyalir haid? Harus 15 hari. Berarti 7
tambah 15 hari, nah di situ baru disinyalir itu haid. Tapi kalau misalnya tanggal 7 berhenti, kebiasaannya tanggal 7 berhenti, tiba-tiba tanggal 15 sudah keluar darah, itu bukan darah haid. Karena tidak didahului oleh masa suci 15 hari. Gitu. Jadi gampang itu rumusnya kalau perempuan udah keluar haid lah, udah keluar darah lagi. Bukan haid kalau masa sucinya kurang dari 15 hari. Paling sedikit kan masa suci 15 hari. Paling banyak nggak terbatas. Karena ada orang yang tahun-tahun ya masa suci terus nggak pernah haid. Ada. Ya. Istri saya pernah dulu 1 tahun nggak haid. Pernah gitu. Nah, karena masa suci nggak ada batasnya. Cuma minimal halus 15 hari. Tanggal 7 berhenti biasanya 7 hari pokoknya tanggal 7 berhenti. Tiba-tiba tanggal 15 keluar darah, itu dijamin bukan darah haid. Itu darah mustahadah istihadah, berarti darah penyakit. Baginya wajib sholat, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, tidak boleh ditinggalkan. Durasi minimal 24 jam. 24 jam seperti gini. Dia biasanya haidnya 6 hari, darahnya keluar 6 hari. Setelah diakumulasi, hari pertama cuma 1 jam, hari kedua cuma 2 jam, hari ketiga cuma 5 jam misalnya. Berarti berapa tuh pas 1, 3, 5, berarti 9. Sampai 6 hari totalnya enggak mencapai 24 jam, hanya misalnya 20 jam, dijamin bukan haid itu. Walaupun 7 hari, tapi durasi keluar haidnya enggak mencapai minimal, yaitu 24 jam. Maka baginya wajib qadha sholat, karena tadi salah prediksinya. Itu menyangka haid, ternyata begitu diakumulasi selama 7 hari, darahnya nggak mencapai minimal 24 jam. Minimal itu. Ustaz, kalau haid di sana seminggu itu sholatnya wajib kan tidak wajib diqadha? Enggak ada qadha. Kunna nu'maru bi qadha'is shalah kunna nu'maru bi qadha'is shaum la nu'maru bi qadha'is shalah. Ya. Tapi ini hadisnya hadis perempuan, bukan hadis untuk laki-laki. Saya, kata Siti Aisyah, bersama kelompok perempuan, nu'maru bi qadha'is shaum, diperintah untuk mengqadha puasa, la nu'maru bi qadha'is shalah, tidak diperintah untuk mengqadha shalah. Ini hadisnya hadis tentang haidnya perempuan. Bukan untuk laki-laki. Kalau laki-laki kalau tertinggal sholat ya wajib qadha. Kalau laki-laki. Kebayang kalau perempuan wajib mengqadha sholat, berat. Kalau haidnya setiap bulannya misalnya 10 hari, 10 kali 5. Berat itu. Belum berulang tiap bulan. Berulang tiap bulan. Ya kebayang orang yang suka meninggalkan sholat laki-laki, yaitu selama dia meninggalkan sholat ya wajib dibayar. Harus diqadha. Nah gitu. Yang kedua haram tawaf. Ya, tawafnya itu mau tawaf sunat, mau tawaf wajib, sama aja hukumnya, tidak boleh dalam keadaan junub, wajib suci keadaannya. Kemudian wasalithuha masul mushafi. Yang ketiga, haram bagi orang yang junub, yaitu memegang mushaf. Nah ini memegang. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, idza katabal junubu awil muhditsu mushafan, di mana-mana atau ketika menulis seorang yang junub atau yang punya hadas, tidak punya wudu, tadi atau junub, punya hadas besar, mushafan, menulis Al-Qur'an, in kana yahmilu alwaroko, ketika dia membawa lembarannya, wa yamassuha, kemudian memegangnya, halal kitabati, ketika menulis gini, nempel tangannya dengan tulisan atau dengan lembarannya, maka orang yang seperti itu, yang junub yang seperti itu, fahuwa haram ya. Jadi memegang ketika menulis gini, kemudian kelembarannya juga sama, haram hukumnya.
Nah itu kalau membawa dan memegang lembaran kertas yang ditulisi Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya dia tidak membawanya kemudian tidak memegangnya? Nah, bisa nggak nulis tidak memegang itunya apa tulisannya dengan memegang lembarannya? Bisa, gini aja ke atas gini kan bisa. Bisa nggak dipegang kertasnya, mushafnya nggak dipegang. Bagaimana hukumnya? Ini ada 3 pendapat. Yang pertama, yang sahih boleh, nggak haram. Bagi yang junub nulisnya gini gitu, nggak memegang, boleh. Yang kedua haram. Yang ketiga boleh bagi orang yang tidak punya wudhu, tetapi haram bagi yang junub. Pendapatnya ada 3. Tapi yang sahih tadi boleh. Kalau tidak memegang atau membawa, ya, membawa apa tadi? Membawa mushaf atau memegang. Kemudian warabi'uha hamluhu. Kemudian yang keempat haram bagi orang yang junub yaitu membawa mushaf. Li'annahu a'dhamu minal masyi. Kenapa? Karena membawa itu lebih dibandingkan dengan hanya memegang. Kalau membawa kan lebih. Ya, lebih daripada memegang. Fahuwa haramun bil qiyasil aulawiyyi. Dengan kias aulawi komo gitulah bahasa Sunda mah. Megang wae haram, komo mawa. Nah, itu namanya kias. Bisa sokan tas tapi kita enggak megang Al-Qur'an. Ya sama berarti dengan yang kemarin kalau membawanya niat membawa. Tapi di sini bahasanya jadi enggak megang Al-Qur'an masukkan tas bawa. Ya, betul. Kalau sama barang enggak apa-apa. Kalau enggak sama barang ya haram tetap. Itu namanya membawa mushaf. Oh iya. Membawa mushaf. Ya kalau membawa barang dengan barang yang lain ya enggak haram. Enggak megang tapi haram ya. Haram, ya, haram. Membawa. Karena membawa itu lebih dibandingkan dengan hanya memegang. Disebutnya qiyasul aulawiyyi disebutnya. Kalau dalam fikih itu disebutnya apalagi memegang aja haram apalagi membawanya. Itu lebih haram, bukan lebih haram gitu. Qiyas aulawi. Nah, kalau belajar usul fikih ada itu qiyas aulawi. Baru panjang ya. Sering ini Imam Nawawi ini berkata karena beliau ada punya kitab namanya Kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Itu luar biasa tuh. Di situ wajib bagi orang yang ingin menghafal Quran itu, wah ternyata banyak sekali adab-adab tahap-tahap yang harus dilaksanakan sehingga orang yang menghafal Quran ini bukan hanya menghafal tetapi ya sampai kepada Allah gitu. Jadi hafiz Al-Quran, jadi ahlullah itu ya harus mengikuti ya langkah-langkah bagaimana menjadi hafiz Al-Quran yang baik gitu, yang benar. Makanya di sini kalau Nawawi terus Imam Nawawi terus. Nah, kemudian ada sebuah faidah panjang di tengahnya ya. Berkata Imam Nawawi fit Tibyan tuh baru saya disebutin kitab At-Tibyan, la yumna'ul kafiru an sima'il Qur'an liqaulihi azza wa jalla gitu. Tidak dilarang orang kafir mendengarkan Al-Qur'an. Mana keterangannya? Al-Qur'annya dalilnya liqaulihi azza wa jalla surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Al-Qur'annya gitu. Wa in ahadun, dan ketika salah seorang minal musyrikina dari kelompoknya orang-orang musyrik istajaraka meminta perlindungan kepadamu, minta tolong orang kafir kepada kita, maka fa'ajirhu, maka lindungilah katanya. Kalau ada orang kafir
salah seorang di antara orang kafir meminta bantuan perlindungan kepadamu, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa akan mendengarkan kalam Allah, firman Allah. Kalau kita lindungi, kita berikan keamanan, ya mudah-mudahan jadi jalan dia bisa mendengar kalamullah, mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam. Gitu maksudnya. Dilindungi itu gitu maksudnya. Supaya dia tertarik bahwa ternyata Islam itu melindungi siapapun orang yang perlu perlindungan. Karena dakwah itu memang seperti itu. Kalau mau didengarkan oleh orang lain, maka kitanya juga harus baik sama orang lain gitu. Gitu itu. Apakah boleh katanya mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir? Berkata sebagian dari mazhab Imam Syafi'i, in kana la yurja islamuhu, kalau tidak diharapkan keislamannya, lam yajuz ta'limuhu, maka tidak boleh mengajarnya. Kalau hanya kelihatan mencurigakan ini hanya gitu ya, ada sesuatu, maka mengajarnya tidak boleh mengajarkan Al-Quran. Orang kafir itu minta diajari boleh. Iya, kalau misalnya nggak ada harapan untuk menjadi Islam, maka jangan, lam yajuz ta'limuhu. Wa in rujiya islamu fa fihi wajhani. Kalau diharapkan dengan mengajarnya dia baca Al-Qur'an, keislamannya dia bisa jadi masuk Islam karena kita ajari, itu ada dua pendapat. Pertama, boleh. Yang kedua, tidak boleh. Gitu, ada dua kaul. Bolehnya karena apa? Roja'an li islami, karena mengharapkan keislamannya. Yang kedua, la yajuzu, yaitu tidak boleh, kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu, seperti tidak boleh menjual mushaf atau membeli. Ya bi'u itu beli ya. Menjual tidak boleh menjual mushaf kepada orang kafir. Jadi mengajarkannya juga nggak boleh. Alasannya itu yang tidak boleh mengajarkan orang kafir membaca Al-Quran, seperti tidak bolehnya menjual mushaf kepada orang kafir. Sama gitu bahasanya seperti itu. Ini kalau bawa Al-Quran ya, kalau dipindahkan surat Yasin ke HP, terus mau ke kamar mandi, HP ditaruh di luar atau disamping boleh? Nah, kalau itu ada dua pendapat. Kalau saya lebih mengambilnya karena adab aja ya, adab gitu. Walaupun itu bukan tulisan langsung gitu ya, tapi itu kalamullah gitu. Tetap dijaga ya, jangan sampai terbawa ke tempat-tempat yang muhkirat, yang kurang baik gitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan mushaf. Itu bukan mushaf. Jadi ya ketika kita junub kemudian kita membawa handphone yang ada mushafnya, ya selagi nggak dibuka gitu, ya nggak haram.